Baik, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Mereka membahas tentang agama Kristen dan kepercayaan monoteisme. Jadi teman-teman pagi ini akan mempresentasikannya. Silakan. Baik Pak, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Baik, kami dari kelompok 6. Salam semuanya, selamat pagi Pak Khaled dan teman-teman yang saya kasihi. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan dengan materi animisme, dinamisme, totemisme, politeisme, dan monoteisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lady Auria, yang kedua ada saya sendiri, Irmi Batistuta, Christine Natali Sinaga, Esther Elizabeth Sianipar, Jessie Angelina, Febina Subakti, dan Abigail Prima. Boleh di next. Oke, yang pertama sebelum kita bahas hubungan monoteisme sama agama Kristen, kita harus tahu dulu monoteisme itu secara garis besar apa. Oke, monoteisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya tunggal dan theos yang artinya Tuhan. Nah, secara garis besar dan gamblang, kepercayaan ini tuh percaya banget kalau Tuhan itu di dunia cuma satu. Nggak ada yang namanya Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, tapi Tuhan itu cuma satu dan dia berkuasa atas segalanya. Kemudian secara historis, adanya dari keyakinan monoteisme ini tuh percaya kalau awalnya kepercayaan itu diperkenalkan oleh Yesaya waktu terjadi pembuangan kaum Yahudi. Di sini ada 5 jenis monoteisme. Yang pertama itu teisme, mengacu pada keyakinan Tuhan yang pribadi, yang berarti yakin akan adanya satu Tuhan dengan kepribadian yang khas, bukan hanya sekedar penguasa atau kekuatan ilahi. Yang kedua ada deisme, mengacu pada keyakinan bahwa Tuhan itu memang ada, namun tidak ikut adil dalam hal dunia. Yang ketiga ada teisme monistik. Monoteisme bentuk ini adalah bentuk ketuhanan yang ada dalam Hindu. Yang keempat ada panteisme, meyakini bahwa alam merupakan Tuhan, menolak pada pernyataan bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi dan terpisah dari alam. Yang kelima ada panenteisme, merupakan suatu bentuk teisme, di mana memiliki pernyataan bahwa alam adalah bagian dari Tuhan, namun Tuhan tidak sama dengan alam. Agama Kristen atau Kristenan. Agama Kristen sendiri merupakan agama Abrahamik atau kisah riwayat hidup Nabi Abraham atas perintah Allah yang kemudian diriwayatkan atau dituliskan dalam kitab suci, dan juga ajaran Yesus Kristus di dalamnya. Kekristenan sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan teologi, yaitu yang pertama ada Kristen Ortodoks, yang kedua ada Kristen Protestan, dan yang ketiga ada Kristen Katolik. Ada juga pokok-pokok keyakinan dalam kesaksian atau kepercayaan para rasul. Yang pertama, percaya akan Allah Bapa, Yesus Kristus, Putra Allah, dan Roh Kudus. Yang kedua, percaya akan wafatnya Kristus yang kemudian bangkit dan naik ke surga. Yang ketiga, percaya akan kekudusan gereja dan persekutuan orang-orang kudus. Yang keempat, percaya akan Kristus yang akan datang pada kali kedua, hari penghakiman, dan keselamatan orang percaya atau beriman. Lalu kepercayaan umat Kristen sendiri yaitu Yesus merupakan putra Allah dan Mesias, di mana Yesus diurapi oleh Allah sebagai juru selamat umat manusia dan penggenap akan nubuat tentang Mesias. Umat Kristen sendiri percayakan konsep Allah Tritunggal atas 3 pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjelaskan bahwa ketiganya adalah Allah yang memiliki pribadi yang berbeda, namun melekat satu sama lain dan tidak terpisahkan sehingga ketiganya menjadi Allah yang satu. Kemudian,
Ada juga penjelasan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah bentuk presensi Allah dari masa ke masa, yaitu Bapa adalah bentuk Allah yang digambarkan atau ditunjukkan pada masa Perjanjian Lama, lalu Putra merupakan bentuk presensi Allah dalam Perjanjian Baru, sementara Roh Kudus adalah bentuk atau presensi Allah di masa kini. Ini ada beberapa ayat Alkitab yang mendukung konsep Allah Tritunggal. Yang pertama ada Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ada juga Yohanes 3 ayat 36 yang berbunyi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang ada di atasnya. Lalu ada juga dari Yohanes 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu juga ada dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hubungan monoteisme dengan agama Kristen, di sini dijelasin bahwa kepercayaan monoteisme sendiri percaya bahwa setiap agama itu menyembah kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang berkuasa akan segala hal. Hal ini sama dengan kepercayaan agama Kristen bahwa Tuhan atau Allah adalah satu. Kemudian kepercayaan bahwa Tuhan memiliki kepribadian bukan hanya sekedar penguasa. Hal ini juga sama akan kepercayaan Tritunggal umat Kristen, di mana Allah atau Tuhan hanya satu dengan 3 kepribadian yang digambarkan lewat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, untuk kesimpulannya, jadi walaupun ada beberapa kemiripan antara ajaran monoteisme dan agama Kristen atau agama lainnya, namun kita tetap harus percaya pada satu ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus Kristus. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, selamat pagi. Silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok lain atau ada yang menambahkan ajaran monoteisme. Nanti mungkin kesimpulannya bisa ditulis ya, Yeremia dan teman-teman. Kesimpulannya harus tertulis. Baik, Pak. Ya, di sini belum ada kan? Belum ada, Pak. Ya, jadi satu slide lagi untuk kesimpulan, supaya kesimpulannya bisa dibaca. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang monoteisme. Ayo, masih pagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 yang sudah presentasi. Silakan mau bertanya tentang kepercayaan monoteisme. Jadi yang menganut monoteisme siapa aja nih? Ada contoh-contohnya nggak? Agama apa aja yang monoteisme? Kelompok 6. Adakah contoh-contoh agama-agama yang menganut monoteisme? Agama Islam, bahkan agama Kristen sendiri disebut monoteisme. Islam, Kristen, apalagi?
Islam. Tadi asal-usulnya monoteisme dari mana? Kalau menurut kepercayaan, awalnya diperkenalkan oleh Yesaya waktu pembuangan kaum Yahudi. Coba dibuka slide-nya. Ada ayat pendukungnya enggak? Kalau di Alkitab ada ayat pendukungnya enggak? Lady, enggak ada ayat pendukungnya. Oh, belum cari sih, Pak. Yang tentang pembuangannya. Diperkenalkan oleh Yesaya. Nah, ini di pembuangan di mana ini? Nanti kalau ada yang baca, wah ini orang Israel dibuang kemana? Ini secara historis keyakinan monoteisme untuk pertama kalinya hadir di bumi Israel dan diperkenalkan oleh Yesaya di 440 sebelum Masehi ketika tragedi pembuangan yang atau diaspora kaum Yahudi. Nah, ini pembuangannya di mana ini? Yang mencari bahan ini siapa? Saya, Pak. Lady, ada nggak pembuangan kemana maksudnya? Ke Babel kah atau kemana? Ada datanya. Ke Babilonia. Babilonia, ya Babel ya. Ya mungkin bisa ditambahkan ya. Supaya orang baca tragedi pembuangan atau diaspora kaum Yahudi ke Babilonia atau ke Babel. Oke. Silakan yang lain kalau mau tanya. Jangan diam. Namanya diskusi ini. Ayo, ada 40 mahasiswa loh di online ini, masa nggak ada pertanyaan sama sekali? Yonatan? Yonatan Sianipar? Ya, Pak. Ada tidak pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada. Udah mengerti? Halo, Yonatan udah mengerti monoteisme? Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan apa? Lumayan lah. Dikit. Lumayan mengerti. Ya, kalau nanti di UTS ditanya, ngerti ya?
Jangan cuma lumayan. Silakan yang lain. Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, Gloria. Berarti bisa dikatakan kalau keyakinan monoteisme ini asal mula adanya agama di dunia dong, maksudnya agama yang percaya adanya Tuhan itu hanya ada satu gitu. Atau ini beda dari asal mula agama, misalkan kayak agama Kristen gitu. Terima kasih. Silakan kelompok 6. Mohon maaf sebelumnya boleh disingkat nggak pertanyaannya? Jadi apa? Iya, pertanyaan itu berarti keyakinan monoteisme ini bentuk asal mula dari ajaran agama yang sekarang meyakini Tuhan itu hanya ada satu. Kalau dari orang-orang yang percaya sama keyakinan monoteisme sendiri, percayanya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun, orang-orang yang percaya sama monoteisme tuh percayanya kayak, agama kan sekarang banyak nih, tapi mereka percaya kalau semua agama apapun tuh nyembahnya Tuhan yang satu. Jadi orang-orang yang percaya sama monoteisme emang percayanya, pertama tuh adanya monoteisme, baru lahir agama-agama baru buat kayak, istilahnya bentuk ibadah yang berbeda gitu. Bentuk ibadahnya seperti apa kalau boleh tahu? Kayak ada ini nggak hukum-hukumnya gitu, atau misalkan percaya Kita neraka aja surga. ada Islam, ada Kristen. Kayak kita orang Kristen ibadahnya setiap hari Minggu, orang Islam sholat 5 waktu. Padahal katanya yang disembah ya Tuhannya cuma satu. Masih ada nggak kelompok dari keyakinan monoteisme ini gitu? Kayak mayoritasnya berada di mana gitu? Atau ini cuma keyakinan yang pernah ada, yang pernah berkembang gitu? Kalau buat kelompoknya, maksudnya kalau untuk kelompok yang jadi kayak agama gitu ya, sebenarnya kayaknya udah nggak ada. Cuman kita sendiri banyak nih yang kayak pemeluk agama Kristen, pemeluk agama Islam, tapi masih percaya sama sistem monoteisme ini gitu. Gimana, Gloria? Iya Pak, berarti maksudnya apakah emang iya gitu keyakinan monoteisme ini jadi asal mula dari keberadaan agama yang sekarang juga gitu, yang percaya Tuhan itu satu. Tadi pertanyaan saya itu soalnya. Ya, Pak Kaleb bantu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari zaman penciptaan, Adam dan Hawa itu memang diarahkan untuk menyembah satu Tuhan. Ya. Kemudian kita turun lagi ke zaman Abraham ya. Abraham itu kan dipanggil dari Ur Kasdim. Sebenarnya mereka sebelum latar belakangnya orang tua Abraham ini mereka masih menyembah Allah lain ya. Tapi Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar untuk menyembah Allah, yaitu Allah yang monoteisme ini. Maksudnya Allah itu dalam wujud Allah, tidak ada Allah lain. Kemudian kita pertegas lagi turun waktu zaman Musa ya. Lahir 10 perintah ya. Salah satunya jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Jadi sebenarnya zaman dulu itu belum disebut agama Kristen atau agama-agama lain ya. Zaman dulu itu masih dianggap kepercayaan kepada Allah. Nah, Allah yang tunggal itu ya monos dan theos Tuhan itu sudah dikenal sebenarnya sejak penciptaan manusia pertama. Jadi ini turun terus, tapi kan karena manusia ini diciptakan dalam kehendak bebas ya. Jadi ada aja yang mulai
melihat, nanti ini bawah pohon besar ini, di pohon besar ini pasti ada yang lebih berkuasa, atau di batu besar, sehingga itu akhirnya kan kita sudah pelajari bermacam-macam kepercayaan bermunculan ya. Jadi sebenarnya kalau kata theos ini, monos dan theos ini itu sebenarnya sudah terjadi setelah penciptaan manusia pertama ya. Terus kalau dihubungkan dengan kekristenan sekarang itu kan kita, Pak Kaleb sudah tunjukkan ya. Kalau nggak salah coba lihat Kisah Rasul pasal 11:26 atau 26 ayat 11 coba. Kisah Rasul, terus dibaca. Gloria. Kisah Rasul berapa, Pak? Maaf. Coba lihat dulu 11 ayat 26 atau terbalik 26 ayat 11. Yang tentang orang Kristen pertama. Ada? Kisah Rasul 11 ayat 26. Coba. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Iya. Jadi Kristen itu munculnya di Perjanjian Baru ya, di zaman Rasul-Rasul ya. Jadi sebelum itu belum Kristen, masih percaya ya sama. Sekarang Kristen percaya monoteisme, yaitu tunggal, monos dan theos. Nah, tapi munculnya kata Kristen itu sebenarnya kata Kristen itu adalah kata ejekan. Orang-orang yang percaya sama Kristus disebut Kristen. Jadi kata ejekan sebenarnya. Dan sekarang dianggap sebagai agama. Jadi sebenarnya kalau dari awalnya Kristen itu bukan agama, tapi kata ejekan. Karena Kristen punya arti apa? Gloria tahu? Pengikut Kristus, Pak. Kristus kecil, ya. Oh. Ya, bolehlah dibilang pengikut Kristus. Jadi Kristus kecil itu disebut Kristen. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Gloria tadi, sebenarnya kata monoteisme itu atau monos, tunggal, dan theos Tuhan itu sejak manusia diciptakan pertama, karena Tuhan mau mereka hanya menyembah Allah, yaitu Allah yang menciptakan mereka. Ya? Cukup kali kelompok 6 ya? Atau ada lagi pertanyaannya? Pak, saya mau tanya. Oh, Naomi. Kalau Hindu itu masuknya monoteisme atau politeisme ya? Silakan Yeremia dan teman-teman dijawab. Hindu Allahnya satu atau lebih? Punya satu Tuhan tapi punya 33 dewa, Pak. Satu Tuhan, 33 dewa. Iya. Jadi masuk apa nih? Monoteisme atau politeisme? Kelompok lain yang pernah membahas ada contoh-contoh Hindu juga silakan. Kasih jawaban. Jadi Tirsa sendiri gimana? Hindu ini masuk apa? Politeisme atau monoteisme? Menurut saya monoteisme, Pak. Hah? Menurut saya monoteisme, Pak. Karena Monoteisme. kan yang disembah sepertinya Tuhan yang tunggal. Tapi kalau dewa-dewanya cuman seperti penolong Tuhan. Mungkin gitu sih, Pak. Tapi menurut saya. Orang Hindu
percaya sama siapa nih? Apa banyak dewa, Pak? Jadi Hindu termasuk polietisme, Pak. Saya percaya terhadap beberapa dewa. Politeisme. Ya pokoknya kalau sudah ada yang menganggap Allah lebih dari satu, bentuk dewa, bentuk patung, bentuk apapun, itu tidak lagi masuk monoteisme. Monoteisme itu cuma satu Tuhan. Ya. Jadi kalau Hindu tadi banyak dewanya masuk poli ya. Politeisme ya. Gimana Naomi? Jelas, Pak. Iya. Oke, kelompok 6. Nanti tinggal ditambahin kesimpulannya ya. Terus dikirim lagi ke Pak Kaleb ya, Yeremi. Baik, Pak. Karena kesimpulannya kalian belum tulis, jadi tolong ditambahin kesimpulannya. Oke, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu dan kasih jempol buat kelompok 6. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk presentasinya. Kiranya jadi berkat bagi banyak orang.